Selamat pagi, adik-adik mahasiswa baru FK Universitas Ciputra. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bersemangat ya sebagai mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Dengan dengan menyandang predikat baru sebagai mahasiswa kedokteran, tentunya Anda juga harus memakai atribut-atribut yang baru ya. Kiranya dengan inspirasi dari kelas medical literasi ini bisa menambah semangat dan motivasi adik-adik untuk menjalani uh, tahapan baru sebagai mahasiswa kedokteran. Perkenalkan, nama saya Dr. Elizabeth Sulastri Nugraini. Saya dokter umum yang spesialisasinya di pendidikan dan pengajaran di health profession education ya. Kali ini saya akan membawakan materi tentang motivasi ya, karena motivasi itu kan adalah bahan bakar ya, penggerak Anda untuk Anda senantiasa melakukan aktivitas sebagai pembelajar. Tentunya aktivitas rutin Anda adalah belajar. Belajar terutama materi-materi kedokteran dasar yang mungkin terlalu banyak teori, kurang aplikatif ya. Anda harus menanggulangi adaptasi Anda dengan pelajaran baru, guru-guru baru, dosen-dosen baru, teman-teman baru, ya materi pengajaran yang baru, banyak kebingungan di sana sini tentunya ya. Walaupun Anda sudah masuk orientation week ya, jadi orientation week Anda sudah belajar sedikit banyak dikenalkan, dilatih dengan metode pembelajaran dewasa, bukan lagi Anda sebagai anak-anak pelajar yang terima dari dosen, walaupun sebagian dari Anda tentunya sudah menerapkan sistem belajar mandiri yang berorientasi pada pembelajar itu sejak di sekolah menengah. Tapi tentunya kita harus memakai strategi yang baru untuk belajar di kedokteran. Dan banyak juga penelitian yang mengatakan bahwa keinginan untuk menjadi dokter itu mungkin sebagai salah satu penyebab mahasiswa masuk kedokteran. Dengan demikian, mungkin ada juga beberapa mahasiswa yang belajar di Fakultas Kedokteran itu karena memenuhi keinginan orang tua. Ya, apapun motivasi Anda, sekarang Anda sudah menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra, dan mari kita selesaikan, kita bantu Anda untuk bisa menjalani masa-masa belajar ini dengan menyenangkan, sehingga Anda bisa survive ya, survive dan segera lulus tepat waktu. Baik, kita akan mulai segera dengan materi kenapa kok Anda itu mau menjadi dokter. Ya, seperti tadi juga banyak penelitian mengatakan bahwa ada yang keinginan masing-masing. Karena dari kecil saya pengen jadi dokter, karena saya itu melihat keluarga saya disembuhkan oleh dokter, jadi saya terinspirasi oleh figur dokter itu, sehingga saya juga pengen jadi dokter dan menolong sesama. Ya, itu salah satu. Kemudian ada juga yang melihat mungkin dari banyaknya tayangan ya, video-video atau drama-drama sekarang, film serial yang mengemukakan ya, menceritakan tentang bagaimana kehidupan dokter, bagaimana cara belajarnya, bagaimana suka duka dan drama-dramanya ya. Ada juga mungkin yang karena permintaan orang tua atau terinspirasi oleh suatu karir masa depan yang ingin dikerjakan kalau seseorang itu berhasil menjadi dokter. Ya, itu termasuk beberapa motivasi yang menyebabkan seseorang itu menjadi mahasiswa kedokteran dan pengen jadi dokter akhirnya. Di antara motivasi-motivasi tadi ada yang disebut dengan motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam mahasiswa sendiri yang
tentunya kalau Anda menyukai sesuatu hal, Anda akan mengerjakan itu dengan bersemangat. Bangun pagi sudah semangat nih pergi pergi ke kelas ya. Mau belajar apa lagi nih hari ini? Nah, Anda mungkin sudah persiapkan baik-baik dari rumah. Malamnya baca dulu apa sih anatomi soal otot manusia itu ya. Otot manusia itu ada berapa macam, ada apa bedanya satu sama lain kok. Lambung juga ada ototnya, usus ada ototnya, jantung ada ototnya. Ini jari-jari kecil ini juga ada ototnya. Apa bedanya sama otot paha yang besar itu ya? Nah, itu semua kalau Anda mempunyai motivasi dari dalam karena keinginan Anda sendiri, hal itu akan menjadi menyenangkan untuk Anda explore lebih ya, untuk Anda mau belajar apa sih bedanya otot-otot yang ada di jari-jari ini sama otot paha atau otot betis. Lah, otot jantung, ngapain dia tuh kerja terus? Kok bisa? Kok nggak capek? Nah, itu proses berpikir kritis. Jadi kalau Anda mempunyai motivasi dari dalam, dengan senang hati Anda akan melakukan uh, proses belajar itu dengan baik. Nah, bagaimana dengan yang mungkin saya ini ya sebetulnya pengen jadi arsitek atau saya pengen jadi pilot. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya saya ada di Fakultas Kedokteran. Ya, nah walaupun ini sebetulnya butuh konseling ya atau sesi khusus, tapi ada baiknya Anda mengetahui bahwa motivasi yang dari luar atau motivasi ekstrinsik yang bukan dari dalam keinginan Anda sendiri untuk menjadi dokter itu bisa menjadi motivasi dengan kualitas yang baik, yang hampir setara dengan motivasi intrinsik yang teman-teman Anda tadi bisa belajar dengan sendirinya gitu ya. Rasanya kok seneng gitu. Nah, jangan khawatir. Adik-adik yang selama ini masuk kedokteran tapi punya keinginan yang lain, jangan khawatir. Anda perlu going with the flow aja ya. Yang penting Anda temukan support system Anda yang baik. Karena dengan demikian Anda nanti bisa memiliki kualitas motivasi yang baik yang membawa Anda itu untuk semakin menikmati, oh ya ternyata menyenangkan juga ya kalau bisa jadi dokter, bisa menolong orang. Ternyata belajarnya itu walaupun susah, tapi nggak susah-susah banget. Orang yang belajar kimia, yang belajar AI atau belajar jadi pilot pun mungkin juga punya kesusahannya masing-masing. Ya, nah dengan latar belakang itu saya mau menjelaskan bahwa ada satu teori yang namanya teori motivasi self determination ya. Jadi kembali di slide ini saya menjelaskan bahwa tipe motivasi itu sangat penting. Ya, itu karena merupakan energi yang nggak berkesudahan. Ya, energi yang nyala terus, on terus gitu ya. Kalau Anda bangun pagi pun Anda berangkat kuliah itu dengan semangat karena Anda rindu ada hal-hal baru yang membuat Anda semakin kaya sebagai mahasiswa kedokteran. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapat tenaga, energi seperti itu ya, walaupun sebetulnya aku tuh pengen yang lain. Kalau misalkan ini pada beberapa dari mahasiswa yang ya saat ini sedang berusaha berdamai dengan diri sendiri untuk bisa menjadi mahasiswa kedokteran. Nah, ada satu teori yang namanya self-determination theory, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, penemu teori ini, penggagas teori ini, Bapak Richard Ryan dan Edward Deci, ya, mereka meneliti bahwa motivasi itu ada beberapa ekstrim, ya, ada dua ekstrim yang sangat tidak ada motivasi sampai yang motivasi itu berkualitas sangat bagus, yaitu intrinsic motivation, dan di tengah-tengahnya ada motivasi dari luar yang menggerakkan seseorang itu. Contohnya kalau dalam teori ini yang terkenal adalah teori stick and carrot ya. Jadi
orang akan lari ya, misalkan dia hobinya makan wortel gitu ya, atau hobinya uang gitu. Misalkan di sini nih digantungkan uang atau digantungkan wortel, dia akan ikut terus ya. Nah, benar atau tidak teori itu sangat dinamis ya. Makanya Pak Richard Ryan dan Edward Deci juga mengatakan bahwa motivasi itu bukan sesuatu hal yang statis, dia dinamis. Dia dipengaruhi oleh sistem support yang ada di sekitarnya. Ya, jadi ada eksternal motivasi yang mendekat ke kutub, tidak ada keinginan, tidak ada motivasi, tapi ada juga motivasi yang bisa dimaknai untuk bisa menjadi motivasi internal. Ya, nah motivasi-motivasi yang menyerupai motivasi intrinsik disebut juga dengan motivasi otonom. Ya, biasanya motivasi otonom dan motivasi intrinsik ini dari berbagai penelitian adalah eh, motivasi yang stabil dan mempunyai kualitas yang bagus. Jadi misalkan seseorang sudah menemukan bahwa apa yang dikejarnya, apa yang menjadi posisinya saat ini, misalkan menjadi mahasiswa itu penting. Dan kita memiliki kesadaran akan makna dan manfaat dari keberadaan kita sebagai mahasiswa kedokteran. Misalkan paling tidak jadi dokter keluarga yang pinter, sehingga keluarganya terhindar dari uh, malpraktek misalkan ekstrimnya ya. Atau Anda bisa membawa Anda berobat dengan fasilitas terbaik dengan biaya yang murah, misalkan seperti itu. Ya. Nah, kalau itu Anda identifikasi sebagai sesuatu yang membuat Anda itu bisa bersemangat jadi mahasiswa kedokteran, itulah yang disebut dengan uh, autonomous motivation. Apalagi kalau akhirnya, oh ya benar juga ya, kalau saya pengen jadi misalkan uh, pebisnis gitu ya, misalkan saya pengen jadi pebisnis kok disuruh masuk kedokteran, atau akhirnya kok saya belajar kedokteran ya. Jadi bisnis misalkan pengen nolong orang. Nah, ternyata jadi dokter itu juga bisa menolong orang ya. Jadi proses yang demikian disebut dengan autonomy support yang bisa mengubah motivasi Anda yang tadinya itu berat gitu ya untuk belajar kedokteran itu, tapi bisa menjadi motivasi yang menyenangkan. Nah, itu sekelumit nanti kita bisa diskusikan di kelas. Kemudian ini tadi seperti saya bilang bahwa banyak sekali support system yang bisa membuat Anda itu menikmati pembelajaran Anda sebagai mahasiswa kedokteran. Jangan lupa Anda punya kakak kelas, Anda punya mentor, ya. Anda juga punya dosen wali yang istilahnya Anda curhat pun didengarkan, Anda minta semangat, pasti dikasih tahu jalan. Kenapa kok kita nggak semangat? Kenapa kok kita bisa berubah motivasi? Itu sebetulnya karena kita belum melihat dengan jelas ya apa yang ada di depan kita, apa jalan-jalan yang akan kita lalui itu, ya. Tapi dengan adanya dosen wali, adanya kakak kelas, kakak mentor yang sudah pernah jalan duluan dan tahu, oh ternyata untuk mencapai tempat yang indah, itu yang memang harus susah-susah dulu, Rek, ya toh. Nggak mendadak jadi, langsung dapat ketemu tempat yang indah, nggak ada. Percayalah, semua profesi, semua eh, ya semua yang tampaknya indah itu dimulai dengan sesuatu yang penuh effort, ya. Dan menurut teori self determination teori tadi juga bahwa motivasi itu juga nggak fix ya. Jadi kalau saat ini kita sangat bermotivasi, ya semangat 45 gitu ya masuk ke kedokteran. Ternyata setelah lewat 3 minggu, waduh saya harus mengatur waktu tentang
belajar biokimia, fisiologi, anatomi, banyak hal-hal baru, banyak terminologi baru yang harus saya kuasai, mak blek jadi satu gitu ya istilahnya. Nah, itu kadang-kadang juga bisa membuat sedikit terkikis ya motivasi kita, aduh kok ternyata susah ya. Nah, kalau kita nggak punya teman, kita nggak punya support system, itu kita merasa sendirian ya. Tapi jangan khawatir, dengan support system yang sudah disiapkan oleh universitas, oleh fakultas, kami berharap Anda bisa menjalaninya sampai selesai. Anda boleh mengambil contoh dari kakak-kakak kelas kalian. Kalau ada sharing session, Anda jangan lupa ikut ya. Karena itu akan membuat Anda lebih punya inspirasi gitu ya. Dan pembelajaran saat ini untuk menjadi dokter itu jauh lebih enak. Karena buku Anda bisa dapat dimanapun. Eh, Kelas-kelas, kalau Anda belum paham apa yang diceritakan atau apa yang dijelaskan oleh dosen di kelas, Anda sumber media pembelajaran itu banyak sekali. Anda bisa buka YouTube dari Harvard, Yale, dari Oxford, ya macam-macam, UI, UGM, UNER, semua ada. Kesempatan itu banyak. Nah, tinggal bagaimana kita selalu punya api yang menyala itu tadi ya. Jangan jauh-jauh dari support system kalian. Ya, jika ada sesuatu yang yang Anda ingin tanyakan atau Anda ingin diskusikan, boleh dicatat. Nanti saat di kelas kita bisa diskusikan. Ini agar di kelas kita nggak terlalu membahas banyak, jadi kita banyak waktu untuk kita simulasi, untuk kita sharing, ya, dan dengar pendapat dari satu teman ke teman yang lain, sehingga juga Anda kenal dengan teman-teman yang lain dan boleh merasa senasib sepenanggungan saling mensupport gitu ya. Nah, kemudian ya ini nanti yang Anda sharingkan, kita ada waktu untuk sharing di kelas. Sharingkan dengan grup terdekat Anda, apa motivasi Anda. Eh, Sadar enggak kita, kalau di organisasi kita bilang SWOT ya, strength, weakness, kira-kira threat-nya apa yang bisa membuat kita ini terpengaruh motivasinya. Faktor-faktor apa saja yang bisa meningkatkan dan faktor-faktor apa saja yang harus diwaspadai agar motivasi kita tuh tidak luntur ya. Dan Anda juga boleh sharingkan kira-kira strategi Anda untuk bisa belajar dengan baik, untuk bisa survive di semester pertama ini seperti apa. Nanti kita juga akan bahas di materi strategi belajar ya, strategi belajar yang akan saya sampaikan. Nah, tentunya Anda sudah punya gambaran ini ya. Siapa motivator terbaik Anda? Ada yang sudah bisa jawab? Ya, nggak ada lain kecuali Anda sendiri. Ya, kita itu dosen itu hanya tour guide dan cheerleader. Anda paham tour guide? Kita sudah pernah ke sana, kita sudah menjalani jalan menjadi dokter, sudah menjalani proses untuk menjadi spesialis dan lain-lain. Kita bisa memberikan arahan pada Anda. Ya, tapi siapa yang harus jalan? Kalau Anda ikut tur gitu ya, siapa yang harus jalan? Kan bukan tour leadernya aja, Anda yang harus jalan. Tour leadernya jalan ke depan, kalau Anda diam di tempat tidak ada artinya. Anda tidak akan mencapai tempat indah yang akan Anda kunjungi ya. Kemudian kenapa saya bilang dosen itu sebagai cheerleader ya, karena ya kalau Anda lagi susah gitu ya, kita cuma bisanya menghibur, memberi sedikit inspirasi agar Anda bisa menemukan solusi. Solusi itu bukan dari dosen ya sebaiknya. Solusi itu sebaiknya dari Anda sendiri. Anda boleh diskusi dengan dosennya, tapi tetap siapa yang berjalan, siapa yang harus memotivasi itu adalah diri Anda sendiri. Ya. Kemudian ini untuk bisa punya motivasi dengan baik, ya ada baiknya itu kita juga ingat ya tentang
eh, jauh hari window ini ya. Ini sebetulnya nggak bisa saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini, tapi kita harus waspada bahwa kalau kita mau menjadi orang yang kaya, gitu ya, kita mau jadi orang yang kaya, kita harus mempunyai tipe yang seperti ini, orang yang area terbukanya itu banyak, orang yang open minded ya, kalau dibilang tuh orang yang open minded. Jadi area terbuka, open self ini harus lebih luas ya. Apa ini area terbuka? Yaitu apa yang ada dalam diri kita itu diketahui oleh orang lain dan diketahui dengan baik oleh kita. Jadi ya tampil apa adanya. Tapi saya kenal banget diri saya. Saya tahu kelebihan saya tahu kelemahan saya. Kenapa saya tahu kelebihan saya? Harus ya. Karena kalau kita tahu kita punya kelebihan, genjot di kelebihan itu, maksimalkan kelebihan yang ada pada diri kita. Kalau kita punya weakness, kita punya kekurangan, jangan terpaku dengan kekurangan tersebut. Misalkan, saya ini kurang pinter ngomong, gitu ya. Kok teman saya yang itu, aduh ngomong kok sus, aduh kayak tidak ada titik komanya mengalir dengan lancar. Jangan anggap ini sebagai suatu weakness. Ya, kalau Anda yang mempunyai open mindset, biasanya Anda akan mengatakan pada diri Anda sendiri, baik, tidak apa-apa. Mungkin saya punya keterbatasan dalam saya berkomunikasi. Saya bukan orang komunikator hebat, ya. Tapi dokter kan bukan orator, ya. Toh dokter itu komunikator betul, tapi tidak harus sesuatu yang wah dan spektakuler gitu ya. Aku ini punya empati, kelebihan saya. Saya punya empati, saya punya kemauan untuk belajar. Maksimalkan di situ untuk menutup kekurangan Anda. Itu akan membuat Anda menjadi seorang pribadi yang lebih kaya nantinya. Ya, jadi kurang lebih saya cuma bisa menyampaikan itu. Dan yang paling ekstrim, yang berlawanan, paling berlawanan adalah ini. Kalau diibaratkan itu kata dalam tempurung ya. Jadi kita melulu menyembunyikan diri dan tidak mau mendapat masukan dari orang lain. Ya sudah, kita taunya ya ruangan yang kita ciptakan itu sendiri. Kita jarang bisa melihat keindahan di luar kalau kita tidak mau membuka diri kita atas masukan orang lain. Kita sudah diberitahu oleh teman, gini loh cara belajarnya untuk ujian SOKA itu, kamu harus latihan. Karena SOKA itu kan, nah salah satu ujian kita nanti ya, ujian SOKA itu ujian presentasi komunikasi. Nah, Anda juga harus belajar cara-cara public speaking yang baik, bagaimana menarik perhatian penguji supaya bisa mendengarkan Anda dengan intens dan jangan ada informasi yang terlewatkan. Nah, itu ada masukan-masukan tertentu mungkin dari kakak mentor atau dari kakak kelas. Jangan melulu mengikuti kemauan Anda. Dengarkan ya, itu akan membuat Anda menjadi kaya dan sukses untuk menyelesaikan ujian SOKA. Contohnya seperti itu ya. Nah, ketahuilah kelebihan Anda untuk memperbaiki kekurangan Anda ya. Kalau Anda sebagai milenial atau Gen Z ini ya, teknologi itu gampang sekali buat Anda. Nah, maksimalkan itu. Kemudian kalau Anda ini orang yang biasa bekerja dalam grup, maksimalkan bekerja dengan grup Anda yang kompak, yang solid, yang satu frekuensi dengan Anda. Ya, mungkin kita nggak bisa cocok dengan semua orang, tapi kalau Anda punya partner belajar yang baik dan stick together with them, Anda bisa uh, lebih kuat ya, lebih bond, lebih saling memiliki ya, dan itu bisa menutupi kekurangan Anda sampai bahkan oh ternyata kok aku juga bisa ngomong ya.
berani presentasi ya. Saya juga bukan orang yang mendadak suka ngomong lah ya. Saya dulu pemalu sekali. Kalau ngomong tuh rasanya udah gemeteran gitu ya. Tapi karena kita berani menantang diri kita sendiri, ya akhirnya kita jadi lama-lama terbiasa juga. Ya. Nah, ini ada beberapa formula yang saya baca dari jurnal-jurnal ya. Anda untuk membuat Anda itu tetap termotivasi itu temukan best moment Anda. Nanti bisa di-sharingkan di kelas ya. Di best moment Anda, pencapaian Anda yang terbaik apa? Bagaimana? Tentunya Anda akan tidak ada lah orang yang tidak pernah berhasil. Tentunya berhasil. Apapun keberhasilannya, walaupun kecil itu namanya udah berhasil. Ya, Anda sharingkan best moment Anda, kemudian your strength, make a list of it. Kadang kita nggak, saking sibuknya ya, saking banyak distraksi, kita nggak fokus. Itu kadang kita nggak tahu. Saya ini punya kelebihan di bidang apa. Misalkan saya sabar, saya full of compassion atau empatinya bagus. Catat itu. Ya, kemudian ini bisa dipakai untuk membuat improvement plan dan tuliskan mimpi Anda. Ya, tuliskan mimpi Anda. Tentunya satu orang dengan yang lain beda-beda mimpinya ya, beda-beda karir pilihannya. Tapi Anda ingat sekali lagi Anda punya banyak supporter tadi ya, dokter di Ciputra kan bukan cuma dokter umum ya, banyak dokter bedah plastik, bedah torak dan kardiovaskuler misalkan, ada yang dokter kulit, ada yang dokter apa ya. Anda bisa sharing, ngobrol dengan para dokter dengan senang hati kita kan sharing. Kalau sharing ya, jangan kalau kita suruh marah memang nggak suka. Ya, demikian. Nah, dan untuk senantiasa bisa termotivasi, jangan lupa kan motivator tadi, best motivator itu kan yourself, ya. Jadi Anda harus waspada, be aware of the time robber, ya. Tahu-tahu pertama kali kita masuk masih orientation week, sudah mulai kelas, tahu-tahu saatnya ujian. Siapa tahu enggak? Siapa tahu enggak? Ya, siap. Kalau Anda bikin good plan, ya, kalau Anda bikin rencana daily schedule dengan baik. Hari ini kuliahnya ini, saya harus belajar kuliahnya anatomi, fisiologi, biokimia soal jantung. Nah, sebelum kuliah pelajari dulu, ya. Terus kemudian minggu depan Anda belajar lagi tentang anatomi, fisiologi, biokimia otot lurik atau otot rangka. Anda pelajari dulu. Anda sudah belajar 2 mata pelajaran ini ya, otot lurik dan otot jantung. Buat komparasi. Make your own notes. Jangan pinjam catatan teman. Kalau pinjam catatan teman, ya sorry itu saya Anda cuma belajar baca PPT, Anda tidak mengkritisi, Anda tidak recall pengetahuan yang sudah disampaikan dosen, Anda tidak self-testing, Anda tidak ngetes. Apa yang aku dengar itu aku bisa sampaikan lagi berapa persen. Itu penting. Jadi buat catatan Anda sendiri, itu bagian dari planning. Ya, terus bikin timetable, bikin daily list, Anda ketat di daily list. Atur diri Anda sendiri, jadi parents buat diri Anda sendiri. Tidak ada yang ngawasin Anda, mau belajar, mau nggak belajar, semua tergantung Anda. Yang penting saat ujian Anda harus bisa. Betul kan? Nah, makanya jangan sampai waktu itu tiba-tiba hilang, kayak dirampok gitu ya, dengan Anda tidak bikin good plan. Terus jangan nanti masih jam 1, masih jam 4, tahu-tahu udah jam 11. Anda pagi sudah harus 7:30 sudah ada di kelas.
masih parkir lah, masih jalan lah, masih belum sarapan. Nah, ya, tahu-tahu sudah saatnya ujian. Betul loh ini ya. Dan biasanya kita banyak distraksi saat ini. Ya, jadi kalau Anda waspada dan melakukan 3 hal ini dengan baik, waktu Anda tidak akan terbuang dengan percuma. Ya, dan pasti Anda bisa menapaki tiap-tiap milestone pendidikan Anda dengan baik. Semangat, ya, pasti bisa. Tinggal yang pertama bikin plan. Cari mentor. Cari kakak mentor dan koordinasi komunikasi senantiasa dengan dosen wali. Oke, sampai dengan saat ini untuk materi motivasi kiranya adik-adik bisa memakai ini dengan baik dan bisa mengaplikasikannya. Bukan sekadar teori ya, kalau cuma didengar aja nggak ada manfaatnya ya. Saya rugi enggak? Saya nggak rugi karena saya tetap mengajar. Ya, siapa yang rugi? Yang mendengarkan tapi tidak melaksanakan. Oke, selamat pagi. Sampai jumpa di kelas. Terima kasih.